Sudah lebih dari 8 tahun aku menjalani peran sebagai seorang istri. Aku memilih melepaskan pekerjaanku sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan besar dan fokus menjadi ibu rumah tangga karena permintaan suamiku sendiri. Katanya, aku cukup yang kerja. Kamu jaga rumah dan anak saja, biar anak kita tumbuh dengan kasih sayang utuh dari ibunya. Aku terharu kala itu, merasa menjadi istri paling beruntung. Aku kira hidupku akan tenang selamanya. Tapi hari itu, semua perasaanku runtuh. Aku baru saja memindahkan pakaian suamiku dari cucian ke lemari ketika mataku tertumbuk pada dompetnya yang tergeletak di atas meja rias. Biasanya aku tidak pernah mengusik barang pribadinya, tapi entah kenapa hari itu tanganku bergerak membuka dompet itu. Aku hanya ingin memastikan ada cukup uang di dalamnya untuk belanja besok. Aku dan anak kami, Rani, sudah beberapa hari hanya makan tumis kangkung dan tahu goreng. Tak ada daging, tak ada ayam, bahkan telur pun tinggal 2 butir. Tanganku gemetar saat membuka bagian dalam dompet itu. Bukan karena uang, tapi karena selembar foto yang terselip rapi di balik plastik transparan. Bukan fotoku. Bukan foto anak kami. Tapi foto perempuan lain, cantik, tersenyum, mengenakan gaun sederhana. Di belakang foto itu tertulis, "Untuk Mas Dika, semangat kerjanya ya. Dari Dita Naya." Aku terpaku. Dadaku sesak. Mulutku keluh. Siapa Dita? Dan siapa Naya? Anak mereka? Aku terduduk di pinggir ranjang. Mataku panas. Sudah 8 tahun aku menemani Dika dari nol. Dari saat dia hanya seorang pegawai biasa, sampai sekarang jadi manajer. Aku yang selalu bangun lebih dulu menyiapkan sarapan, menyetrika baju kantornya, merawat anak tanpa bantuan asisten rumah tangga. Bahkan ketika uang belanja sering telat dan pas-pasan, aku tetap bertahan, mencoba mengerti bahwa hidup sedang sulit. Tapi kenapa? Kenapa bukan fotoku yang ada di dompetnya? Kenapa perempuan itu? Aku masih ingat, pernah bertanya iseng bertahun-tahun lalu, "Mas, kok nggak pernah simpan fotoku di dompet sih?" Saat itu dia hanya tertawa, "Ah, sayangku kan selalu ada di rumah. Nggak perlu fotonya di dompet. Aku hafal wajahmu luar dalam." Waktu itu aku tertawa, merasa kata-katanya romantis. Tapi sekarang, setelah melihat kenyataan ini, semuanya terasa seperti kebohongan manis yang dijahit rapi agar aku tetap patuh dan diam. Malam itu, aku menunggu suamiku pulang. Biasanya jam 8 sudah di rumah. Tapi sudah hampir jam 10 malam, belum juga ada tanda-tanda deru motornya. Teleponku berulang kali mencoba menghubunginya tapi tidak diangkat. Sementara Rani sudah tertidur dengan perut kenyang hanya berisi nasi, kuah sayur, dan kerupuk yang kubelikan dari warung depan. Aku menatap wajah anakku yang tertidur pulas. Dalam hatiku, aku menangis, "Nak, maafkan ibu. Kau harus hidup sederhana begini, padahal ayahmu mungkin sedang memberi makan anak lain dengan lauk daging dan ayam." Pagi harinya, aku pura-pura tak tahu. Dika pulang sekitar jam setengah 12 malam. Saat kutanya kenapa pulang larut, jawabannya masih sama. "Lembur, ada meeting mendadak." Aku menahan diri. Aku menyimpan kembali foto itu ke dompetnya, di tempat semula. Aku tak mau buru-buru marah. Aku ingin tahu lebih banyak dulu. Tapi hatiku terasa berat setiap kali melihat wajahnya. Beberapa hari kemudian, aku mulai mencari tahu tentang perempuan bernama Dita. Aku ingat dulu Dika pernah cerita bahwa saat SMA dia punya teman dekat bernama Dita, janda anak 1. Tapi katanya, Dita sudah pindah ke luar kota dan sudah tidak berkomunikasi lagi. Tapi mungkin itu bohong. Mungkin Dita tak pernah benar-benar pergi dari hidupnya. Aku diam-diam menghubungi teman lamaku, Wulan, yang juga bekerja di perusahaan tempat Dika bekerja. Aku pura-pura menanyakan apakah perusahaan mereka sedang rekrutmen, dan dari percakapan mengalir sampai Wulan bertanya, suamimu Dika ya? Wah, dia makin tajir tuh. Dengar-dengar, dia punya rumah kontrakan baru buat janda cantik. Nggak tahu juga sih gosipnya bener apa enggak?" Aku kaget bukan main. Rumah kontrakan? Saat aku dan anakku hanya makan sayur dan tempe, dia bisa menyewa rumah untuk orang lain? Aku memutuskan menelusuri lebih lanjut. Aku mencari tahu tentang transaksi keuangannya, dan diam-diam mencatat nomor rekening yang sering dia transfer dari struk ATM. Aku terkejut melihat jumlahnya.
1 juta, 2 juta, kadang 3 juta. Hampir tiap minggu. Dan keesokan harinya, aku nekat ke bank. Aku bertanya sebagai nasabah, berpura-pura ingin membuka rekening gabungan. Dari situ, aku tahu pemilik rekening itu bernama Dita Rahmawati. Tangisku pecah di dalam toilet bank. Benar dugaanku. Hari-hari berikutnya aku menjalani hidup seperti mayat hidup. Aku masih memasak, mencuci, dan menyiapkan kebutuhan rumah seperti biasa, tapi jiwaku kosong. Bahkan senyumku pada Rani terasa pahit. Aku masih belum berani mengkonfrontasi Dika. Aku menunggu waktu yang tepat. Sampai akhirnya, malam itu terjadi. Dika pulang dengan wajah sumringah. Sambil makan malam seadanya, dia berkata, besok Dita dan anaknya mau ke kota ini, sementara mau tinggal dulu, aku rencana bawa mereka ke rumah. Apa? Suaraku meninggi. Cuma sementara. Mereka belum ada tempat tinggal tetap. Kasihan Naya, masih kecil? Aku menatapnya tajam. Kau lebih kasihan pada anak dari perempuan lain, sementara anak kandungmu sendiri tiap hari makan pakai kuah sayur. Dika diam. Kaget karena aku akhirnya bicara. Aku berdiri. Aku tahu semua, Mas. Foto di dompetmu, uang transfer ke rekening Dita, bahkan kontrakan yang kau sewa untuk mereka. Aku tahu semuanya. Dengar dulu penjelasanku. Penjelasan apa? Sudah cukup aku diam. Tapi sekarang, aku nggak akan diam lagi. Kau ingin bawa mereka ke rumah ini? Rumah yang jelas-jelas warisan dari orang tuaku. Rumah yang bahkan satu batanya pun tak pernah kau sumbang? Suaraku bergetar. Dika masih mencoba berkilah, tapi aku tak sudi mendengar. Dadaku penuh amarah. Tangisku pecah, bukan karena cemburu, tapi karena dikhianati dan dihina. Malam itu aku mengambil keputusan besar. Aku tidur di kamar Rani, memeluk anakku erat-erat. Dalam hati aku berkata, sudah cukup. Aku tak akan membiarkan hidupku diinjak seperti ini. Aku akan berdiri lagi. Aku akan membuatmu menyesal telah mengabaikan aku dan anakmu. Pagi itu matahari bersinar cerah, seolah-olah tidak tahu bahwa ada badai yang sedang berkecamuk di dalam hatiku. Aku memandangi langit dari jendela kamar, sembari menyiapkan baju sekolah Rani. Gadis kecil itu sedang menyikat gigi sambil bersenandung, tidak menyadari apa yang terjadi semalam. Aku menatap wajah polosnya, mencoba tersenyum meski hatiku terasa hancur. Bu, nanti aku boleh beli susu kotak? Enggak, tanyanya sambil memiringkan kepala. Aku menghela napas. Uang di dompetku hanya cukup untuk beli sayur dan sedikit tempe. Nanti ibu belikan, ya. Tapi tunggu gajian ayah dulu, jawabku sambil mengusap kepalanya. Padahal aku tahu, uang gaji suamiku bukan sedang dipakai untuk kebutuhan kami, tapi untuk perempuan lain dan anaknya. Setiap hari aku dan Rani harus berhemat sebisa mungkin, sementara Dita dan anaknya bisa menikmati hidup nyaman dari hasil keringat suamiku. Apa aku tidak cukup layak sebagai istri? Apa aku begitu rendah di matanya? Hari itu aku memberanikan diri menghubungi Wulan lagi. Aku sudah tak tahan menahan semuanya sendiri. Wul, aku mau nanya, serius. Dita Rahmawati kerja di kantor kalian juga? Ya, tanyaku pelan. Wulan awalnya terdengar kaget, tapi akhirnya menjawab, iya. Dia baru masuk setahun terakhir, awalnya sih magang, tapi entah gimana langsung diterima. Tapi aku baru tahu belakangan kalau dia dekat sama suamimu, Dikanya kamu, kan? Ya, suamiku. Suaraku pelan, menahan isak. Astaga, maaf, aku kira kamu udah tahu. Banyak yang ngomongin mereka loh, apalagi Dita itu sering dipanggil masuk ruangannya Dika. Mereka nggak terlalu sembunyi, bahkan pernah bareng keluar kota, katanya sih tugas dinas. Aku menelan ludah. Rasa pahit menyebar di seluruh mulutku. Mereka tak hanya berhubungan di belakangku, tapi juga tak malu mempertontonkan kedekatan mereka di tempat kerja. Dunia ini seperti mempermainkanku. Aku yang di rumah menjaga anak, memasak, membersihkan rumah, menjaga citra suami di hadapan tetangga, tapi ternyata sedang dibodohi habis-habisan. Wulan menambahkan, kata orang, Dita tuh sering pamer uang. Katanya dari pacarnya yang mapan. Nggak nyangka ternyata itu suamimu. Hatiku seperti diremas. Jadi bukan hanya direbut, tapi aku juga dijadikan bahan gunjingan.
Sore harinya, saat Dika pulang kerja, aku menyambutnya seperti biasa. Kali ini aku tak mau marah-marah. Aku ingin melihat reaksinya. Aku ingin tahu sampai di mana kebohongannya. Mas, besok Rani harus bayar uang seragam. Uangnya Mas bisa transfer ke aku? Tanyaku halus. Dika mendesah pelan, membuka sepatu sambil menjawab, aduh, uangku mepet banget bulan ini. Tadi ada keperluan mendesak. Keperluan siapa, Mas? Kita bahkan belum belanja seminggu ini. Dika melirikku, lalu bangkit berdiri menuju kamar, menghindari percakapan. Dalam hati aku menjerit. Dia bahkan tak merasa perlu untuk berbohong lagi. Dia tahu aku akan tetap diam, seperti biasa. Tapi tidak kali ini. Malam harinya, aku mengambil buku tabungan dan lembaran catatan kecil yang berisi transaksi suamiku. Semua kutulis rapi, tanggal, nominal, penerima. Aku menatap angka-angka itu seperti menatap luka yang belum mengering. Dalam 2 bulan terakhir saja, Dika telah mengirimkan hampir 12 juta rupiah kepada Dita. 12 juta, jumlah yang bahkan tak pernah sekalipun dia beri padaku secara langsung, apalagi rutin. Dan yang paling menyakitkan, uang belanja untukku dan Rani tidak pernah lebih dari 300.000 seminggu. Bahkan terkadang hanya 200. Aku dan anakku makan seadanya, kadang harus berbohong pada Rani dengan berkata, ibu sedang diet, nak, hanya karena lauk tak cukup untuk berdua. Sakit, hancur. Tapi aku menolak untuk terus menjadi korban. Keesokan harinya aku diam-diam menyusul ke kantor suamiku. Aku menunggu dari kejauhan, berdiri di seberang gedung kantor. Saat waktu istirahat siang tiba, aku melihat mereka keluar bersama. Dika mengenakan kemeja biru tua kesukaanku, yang terakhir kali dia pakai saat ulang tahunku 2 tahun lalu. Dan di sampingnya, Dita, perempuan dalam foto itu, mengenakan gaun sopan, menggandeng tangan anak kecil sekitar usia 5 tahun. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia. Dadaku seperti diremukkan. Aku hampir saja berteriak saat itu juga, tapi kutahan. Rani sedang menunggu di sekolah. Aku tak bisa melakukan kebodohan. Aku menunggu mereka pergi, lalu masuk ke lobi gedung kantor itu. Dengan percaya diri, aku bertanya pada resepsionis. Maaf, saya ingin melamar kerja. Posisi apa yang sedang dibuka? Perempuan resepsionis itu tersenyum, memberi daftar posisi yang tersedia. Hari itu, aku memutuskan, aku akan bekerja kembali. Aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak akan lagi mengorbankan diriku untuk orang yang tak tahu berterima kasih. Malamnya, aku berbicara dengan Dika. Aku sudah tak bisa menyimpan semua ini. Mas, aku tahu semuanya. Tentang Dita. Tentang uang yang kau kirim. Tentang kontrakan. Tentang anaknya. Semuanya. Dika terdiam, matanya terbelalak. Aku diam bukan karena bodoh. Tapi karena aku masih berharap kau berubah. Tapi ternyata tidak. Kau bahkan ingin membawa mereka ke rumah ini. Rumah peninggalan almarhum ayahku. Rumah ini kan rumah kita. Dika membela diri. Tidak, ini rumah warisan dari orang tuaku. Bahkan renovasi genteng pun pakai uangku dulu, uang tabunganku sebelum menikah. Aku cuma kasihan sama Dita, dia sendirian, anaknya masih kecil. Sedangkan aku dan anak kita bisa kau biarkan makan pakai kuah bening tiap hari. Aku memotong ucapannya dengan nada tinggi. Rani yang tengah belajar di ruang tamu kaget, langsung menutup bukunya. Aku menatapnya sejenak dan menahan air mata. Dika masih mencoba menyusun alasan, tapi aku sudah selesai mendengarkannya. Mulai malam ini, kau tidur di ruang tamu. Dan besok, cari tempat tinggal baru. Rumah ini bukan untuk kau dan selingkuhanmu. Aku akan ajukan cerai. Jangan emosi, sayang. Kita bisa bicara baik-baik. Sudah terlalu lama aku bicara baik-baik, Mas. Tapi kau yang tak pernah mendengar. Cukup sudah. Dika hanya terdiam, mungkin baru menyadari bahwa istrinya yang selama ini lemah lembut, kini telah berubah menjadi batu keras yang tak bisa lagi dipecah dengan rayuan. Malam itu, aku tidur dengan damai. Bukan karena tak sakit hati, tapi karena aku telah membuat keputusan yang tepat. Aku memilih menyelamatkan diriku dan anakku, daripada terus bertahan dalam rumah tangga yang penuh dusta. Di dalam hati, aku bersumpah.
Aku akan bangkit. Aku akan berdiri di atas kakiku sendiri. Dan suatu hari nanti, kau akan tahu siapa sebenarnya wanita yang telah kau sia-siakan. 2 hari setelah pertengkaran hebat itu, Dika pergi dari rumah. Ia hanya membawa 1 koper dan beberapa pakaian. Tak ada permintaan maaf, tak ada upaya menjelaskan lebih jauh. Ia memilih pergi diam-diam, seolah aku bukan lagi orang penting dalam hidupnya. Sementara itu, aku mulai menata langkah. Kesedihan masih tinggal, tapi aku tak membiarkannya mengendalikan hidupku. Aku kembali mengirimkan lamaran ke berbagai perusahaan, termasuk 1 perusahaan tempat Dika bekerja. Aku tahu risiko dan bisik-bisik yang mungkin muncul jika aku bekerja di tempat yang sama dengannya, tapi aku juga tahu satu hal. Aku harus bangkit dari keterpurukan. Rani sempat bertanya, "Bu, ayah kemana?" Aku tersenyum kecil. "Ayah sedang bekerja jauh, Nak. Tapi kita tetap bisa bahagia, ya?" Rani mengangguk, lalu memelukku. Pelukan kecilnya menjadi penguat terbesar dalam hidupku saat itu. Ia adalah alasan utama kenapa aku tak boleh jatuh terlalu lama. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar baik. Aku diterima bekerja sebagai staf keuangan di perusahaan tempat Dika bekerja. Saat melihat nama perusahaan itu muncul di email, tanganku sempat gemetar. Bukan karena takut bertemu Dika, tapi karena semangatku untuk membuktikan sesuatu makin membara. Hari pertama kerja, aku datang dengan setelan formal abu-abu yang dulu pernah kubeli dari sisa bonus akhir tahun sebelum menikah. Aku berjalan masuk dengan percaya diri. Banyak wajah baru, banyak yang menatapku dengan rasa penasaran. Tapi aku tak peduli. Aku datang bukan untuk mencari teman, melainkan untuk memulai hidup baru. Di Departemen Keuangan, aku bertemu banyak staf muda yang menghormatiku karena pengalaman kerja masa laluku. Aku bekerja dengan teliti dan cepat. Bahkan dalam seminggu, aku dipercaya menangani beberapa laporan besar yang sebelumnya ditangani oleh 2 orang. Atasanku memujiku, dan aku tahu, aku masih mampu. 3 minggu kemudian, aku akhirnya bertemu Dika di lorong kantor. Ia terdiam saat melihatku. Tak ada salam. Tak ada ucapan basa-basi. Hanya tatapan kosong yang sulit diartikan. Mungkin malu, mungkin heran, mungkin marah. Aku hanya tersenyum tipis dan melangkah pergi. Dalam hati aku berkata, "Kau boleh meremehkanku dulu, tapi tidak sekarang." Tak butuh waktu lama, kabar kehadiranku di kantor mulai tersebar luas. Banyak yang menyadari bahwa aku adalah mantan istri Dika, manajer pemasaran di divisi lain. Bisik-bisik bermunculan, tapi aku memilih diam. Aku tak perlu menjelaskan apapun. Aku hanya bekerja. Dan itu cukup. Sementara aku fokus membangun kembali hidupku, kabar tentang Dita dan Dika mulai menyebar. Dita kini sering datang ke kantor membawa anaknya, Naya. Banyak karyawan mulai risih karena Dita merasa dirinya istimewa. Ia berjalan di kantor seperti ratu, seolah semua harus tunduk padanya karena dekat dengan salah satu manajer. Aku herannya, padahal statusnya cuma pacar Dika, tapi bawa-bawa anaknya ke kantor seenaknya. Dan katanya Dika belum juga menikahi dia. Aku kasihan sama istrinya dulu. Itu kamu ya, Mbak? Maaf, Mbak. Tapi kamu keren banget. Nggak nyangka bisa setegar ini. Itu ucapan beberapa teman kerja yang akhirnya berani bicara langsung padaku. Aku hanya menjawab dengan senyum dan berkata, "Terima kasih, tapi aku cuma ingin bekerja sebaik mungkin." Sampai suatu hari, aku dipanggil oleh pimpinan cabang. Ternyata atasanku langsung mengajukan promosi untukku sebagai koordinator keuangan wilayah, posisi yang otomatis akan membuatku 1 level lebih tinggi dari Dika. Aku sempat terdiam. Aku tahu konsekuensinya besar. Tapi aku juga tahu, ini adalah jalanku untuk membuktikan bahwa aku bukan wanita lemah seperti yang selama ini Dika pikirkan. Tawaran itu kuterima. Dika tentu saja terkejut. Bahkan dalam satu rapat koordinasi lintas divisi, ia sempat salah tingkah saat harus menyapaku di depan semua staf. "Bu Rani, laporan keuangan minggu lalu sudah saya kirim via email," katanya gugup. Aku menatapnya dengan tenang. "Saya sudah cek. Banyak data yang belum sinkron. Tolong diperbaiki malam ini juga, ya." Dika mengangguk tanpa bisa membantah. Di hadapan banyak orang, ia harus tunduk.
Aku tak pernah mempermalukannya terang-terangan. Aku bersikap profesional, tapi tegas dan berwibawa. Dan itu cukup untuk membuatnya merasa kecil. Suatu siang, saat aku sedang menyelesaikan laporan, Dita muncul di ruanganku. Ia datang dengan wajah angkuh, namun tak bisa menyembunyikan kegelisahan di matanya. "Kamu puas ya sekarang? Sudah ambil posisi Dika, sekarang mau apa lagi?" katanya tanpa basa-basi. Aku menatapnya tajam. "Saya tidak ambil posisi siapapun, Dita. Saya hanya mengambil kembali posisi saya yang selama ini saya tinggalkan demi keluarga. Posisi yang pantas saya miliki karena kerja keras, bukan karena jadi teman dekat siapapun." Dita mengepal tangan. "Dika sekarang makin susah, tahu nggak? Gajinya dipotong karena banyak proyeknya gagal. Semua orang menyalahkan dia. Dan sekarang kamu malah nyuruh dia lembur." Aku berdiri dari kursi. "Kau tahu? Dulu, saat aku dan anakku makan nasi dengan kuah sayur tiap hari, Dika sibuk mengirim uang ke rekeningmu. Saat aku dan anakku bertahan hidup dari 200.000 seminggu, kalian makan di restoran, belanja pakaian, dan menyewa rumah nyaman. Kau tak pernah merasa kasihan, Dita. Jadi jangan datang ke sini sekarang seolah-olah aku yang jahat." Dita terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi aku tak memberinya celah. "Kau bukan istrinya. Dan tak akan pernah jadi istrinya. Kau hanya wanita yang dia gunakan untuk pelarian. Sebentar lagi, kau akan tahu sendiri siapa Dika sebenarnya," ucapku dingin. Tanpa menjawab, Dita berbalik dan pergi. Tapi aku tahu, kata-kataku sudah menghujam dalam ke hatinya. Beberapa minggu kemudian, Dika mulai sering absen. Ia kehilangan semangat kerja. Beberapa proyeknya bermasalah, bahkan satu klien besar memutus kontrak karena kesalahan strategi pemasaran. Dika mulai jadi bahan pergunjingan. Posisi dan reputasinya perlahan menurun. Aku tak ikut campur. Aku tak menginjak, hanya membiarkannya terjatuh karena perbuatannya sendiri. Pada akhirnya, karma bekerja dengan caranya sendiri. Suatu sore, Dika datang menemuiku di ruang kerja. Kali ini ia tak mengenakan jas kerjanya. Wajahnya lusuh. Tatapannya kosong. "Aku mau minta maaf, Ran," katanya lirih. Aku menatapnya dingin. "Minta maaf untuk apa? Karena menyimpan foto perempuan lain di dompetmu? Karena membiarkan anakmu makan tanpa lauk? Atau karena menyanyiakan wanita yang dulu rela melepaskan segalanya demi rumah tangga?" Dika menunduk. "Aku bodoh. Dita, dia pergi. Katanya capek hidup susah. Dia ambil semua uang yang kutabung, kabur sama laki-laki lain. Dan anaknya, ternyata bukan anakku." Aku terdiam. Tidak terkejut. Karena aku tahu, kebohongan yang dibangun dengan dusta akan runtuh dengan sendirinya. "Aku cuma ingin kembali," katanya pelan. "Aku sadar sekarang, kamu satu-satunya yang benar-benar mencintaiku." Aku menggeleng. "Tidak, Mas. Kamu hanya takut kehilangan kenyamanan. Bukan karena cinta. Cintamu sudah lama mati ketika kau biarkan anak kita makan tanpa lauk sementara kau beri makan orang lain. Kau kehilangan aku sejak hari kau memilih perempuan lain di atas keluargamu sendiri." Aku menatapnya tajam. "Kamu boleh pergi sekarang. Hidupku, dan hidup anakku, akan tetap berjalan tanpamu. Bahkan jauh lebih baik." Hari itu Dika pergi dengan langkah gontai. Tak ada kemarahan, tak ada dendam. Hanya kesepian dan penyesalan yang membuntuti setiap langkahnya. Dan aku berdiri di balik jendela kantorku, menatap langit senja yang mulai menguning. Dalam hati aku berkata, aku bukan istri yang sempurna. Tapi aku adalah wanita yang tahu caranya bangkit ketika diinjak. Aku adalah ibu yang tahu bagaimana memperjuangkan hidup untuk anakku. Dan kini, aku adalah diriku sendiri, kuat, utuh, dan tak bisa diremehkan lagi. Setelah Dika resmi keluar dari rumah, aku tidak lagi menoleh ke belakang. Proses perceraian berjalan cepat karena kami menikah tanpa harta bersama. Rumah peninggalan orang tuaku tetap menjadi milikku, dan Rani, anak kami, ikut denganku. Awalnya, malam-malamku diisi oleh Ishak yang kutahan dalam bantal. Bagaimanapun, cinta itu pernah ada. Kebersamaan kami bukan hanya kenangan buruk.
Ada masa di mana kami saling tertawa, saling memeluk, dan menatap masa depan bersama. Tapi cinta yang tak dijaga dan dikhianati hanya akan menjadi luka yang mematikan dari dalam. Yang menyelamatkanku adalah kesadaran bahwa aku masih punya seseorang yang bergantung padaku, Rani. Gadis kecil yang belum mengerti mengapa ayahnya tak lagi pulang, dan mengapa ibunya sekarang selalu pulang malam karena bekerja. Rani selalu menunggu di jendela, dan ketika aku membuka pintu, ia akan menyambutku dengan pelukan kecilnya. Itu cukup membuatku kuat. Itu cukup membuatku yakin, aku harus kembali menjadi diriku yang dulu, perempuan cerdas, mandiri, dan berdaya. Di kantor, aku mulai mencuri perhatian bukan karena latar belakang rumah tanggaku, melainkan karena kualitas kerjaku. Aku menyelesaikan laporan-laporan keuangan rumit hanya dalam hitungan hari, menyelamatkan satu divisi dari kehilangan klien karena ketidaksesuaian data anggaran. Direktur keuangan mulai melirikku. Aku diberi kepercayaan lebih. Proyek demi proyek kulahap dengan serius dan teliti. Aku tahu, jika aku ingin membalas semuanya, aku harus membalas dengan pencapaian. Bukan dengan dendam murahan. Dan yang paling menakjubkan, banyak karyawan yang dulu menghormati Dika, kini mulai menghindarinya. Semua tahu bahwa Dika kehilangan kendali. Banyak proyek yang gagal, kerja tim yang berantakan, bahkan dalam satu rapat, ia sempat ditegur langsung oleh direksi. Aku hanya diam. Tapi semua orang tahu, aku yang dulu dianggap ibu rumah tangga sederhana, kini mulai naik ke atas. Suatu hari saat makan siang di kantin, aku duduk sendiri sambil menandatangani beberapa berkas. Tiba-tiba aku mendengar suara dua karyawan wanita yang sedang mengobrol di meja sebelah. Kamu tahu nggak? Si Dita tuh udah nggak kerja lagi loh. Masa? Padahal baru beberapa bulan. Kenapa? Katanya sih karena ada masalah pribadi. Tapi gosipnya, dia ditinggal Dika. Nggak dinikahin juga. Kasihan. Ya? Kamu tahu nggak? Anaknya bukan anak Dika katanya. Tes DNA, gitu. Aku hanya tersenyum kecil. Hati kecilku ingin mengatakan, karma tahu jalannya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak perpisahan kami, Dika menghubungiku. Teleponnya masuk berkali-kali, tapi tak kujawab. Akhirnya, ia mengirim pesan. Ran, aku butuh bicara. Tolong beri aku waktu 5 menit saja. Aku mengabaikannya. Namun beberapa hari kemudian, ia benar-benar datang ke rumah. Aku sedang menyiram bunga ketika dia berdiri di pagar, wajahnya lusuh, tubuhnya tampak lebih kurus. Aku cuma ingin bicara sebentar. Boleh? Tanyanya lirih. Aku membuka pagar tanpa sepatah kata, lalu duduk di bangku taman kecil di depan rumah. Rani sedang belajar di dalam, dan aku tak ingin ia mendengar apapun yang akan dikatakan ayahnya. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, ucapnya gugup. Dita, dia pergi. Katanya capek. Dia ambil semua uangku, bahkan laptop kantor juga hilang. Aku dituduh lalai. Sekarang aku diskors. Aku hanya diam menatapnya. Aku salah, Ran. Aku salah besar. Aku kira aku bisa punya semuanya. Tapi ternyata, semua yang kuanggap kebebasan, itu justru menjatuhkan aku. Kau baru sadar setelah semuanya pergi? Tanyaku dingin. Aku sadar ketika Dita meninggalkan aku dan anaknya ternyata bukan anakku. Aku sadar saat itu juga bahwa rumah yang sebenarnya sudah kutinggalkan. Aku tertawa kecil. Kau tahu yang lebih menyakitkan? Bukan saat kau selingkuh. Tapi saat kau biarkan anakmu sendiri hidup susah, makan tanpa lauk, hanya karena kau merasa kasihan pada anak perempuan lain. Anak yang ternyata bahkan bukan darah dagingmu. Dika menunduk. Aku ingin kembali. Untuk apa? Rumah ini bukan lagi milikmu. Cinta ini pun sudah lama mati, Mas. Aku tak dendam. Aku sudah memaafkan. Tapi aku juga tak bodoh untuk mengulang luka yang sama. Aku akan berubah. Berubah karena keadaan memaksamu? Atau karena kau tak punya pilihan lain? Aku menatap tajam. Ia hanya bisa terdiam. Sejak hari itu, Dika tak pernah datang lagi. Beberapa orang kantor bilang ia akhirnya resign secara diam-diam, menghilang entah kemana. Kabarnya,
Ia mencoba membuka usaha kecil-kecilan, tapi tak banyak yang tahu keberlanjutannya. Aku terus melangkah. Beberapa bulan kemudian, aku diangkat menjadi Kepala Keuangan Regional, jabatan yang membuatku kini membawahi 5 divisi termasuk yang dulu dipegang Dika. Banyak karyawan baru tak tahu kisahku dengan Dika. Yang mereka tahu, aku adalah atasan yang disiplin, tegas, dan adil. Aku juga mulai membangun hubungan dengan beberapa klien pribadi, membuka jalan menuju konsultan keuangan freelance. Aku tak hanya bekerja untuk perusahaanku sekarang, tapi juga mulai membangun bisnis kecil milikku sendiri. Dan yang paling penting, aku kini bisa menyekolahkan Rani di sekolah yang jauh lebih baik. Aku menyewakan 2 kamar di rumah peninggalan orang tuaku untuk mahasiswa rantau, dan hasilnya kupakai untuk tabungan pendidikan Rani. Rani kini lebih ceria. Ia tak lagi bertanya tentang ayahnya. Sesekali ia menyebut, "Ayah mungkin capek kerja, ya Bu?" Dan aku hanya akan tersenyum, memeluknya, lalu berkata, "Yang penting, kita tetap bahagia, ya." Suatu hari, saat duduk sendiri di balkon rumah, aku menatap langit senja yang kemerahan. Dalam hati aku berkata, "Terima kasih, Tuhan, karena Kau biarkan aku jatuh, hanya agar aku sadar bahwa aku bisa berdiri lebih tinggi dari sebelumnya." Aku pernah diinjak, dihina, dan dilupakan oleh orang yang paling kupercaya. Tapi ternyata, dari luka itu lahirlah aku yang baru, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih mencintai diri sendiri. Kini, aku tak butuh lagi dompet seseorang untuk menyimpan fotoku. Karena aku sudah menyimpan harga diriku dalam tempat yang lebih tinggi, dalam hidup yang kujalani dengan kepala tegak. Hidup mengajarkan banyak hal dalam waktu yang singkat. Aku tidak pernah menyangka bahwa dari seorang ibu rumah tangga yang dulu menggantungkan hidup pada penghasilan suami, aku bisa berubah menjadi perempuan mandiri yang kini menjadi penopang kehidupan anakku, bahkan bagi diriku sendiri. Sudah hampir setahun sejak aku menceraikan Dika. Dalam kurun waktu itu, aku tak hanya belajar berdiri sendiri, tapi juga belajar memulihkan luka-luka yang tertinggal. Luka karena dikhianati, diperlakukan tak adil, dan diremehkan. Kini, hidupku memang belum sepenuhnya sempurna, tapi setidaknya aku tahu aku tidak lagi berada di bawah kaki siapapun. Hari-hariku makin sibuk. Jabatan sebagai Kepala Keuangan Regional membuatku harus sering keluar kota. Tapi setiap kali kembali ke rumah dan melihat Rani menyambutku di depan pintu dengan senyumnya, aku merasa semua lelahku hilang. "Bu, hari ini aku jadi ketua kelompok di kelas," kata Rani dengan antusias suatu malam. "Wah, hebat dong. Nanti Ibu traktir es krim, ya?" "Ya, serunya sambil memelukku. Melihat Rani tumbuh ceria membuat hatiku hangat. Aku berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, aku akan selalu menjadi pelindung dan tempat terbaik untuknya. Suatu siang, saat aku sedang rapat dengan beberapa pimpinan cabang dari wilayah lain, salah satu direktur pusat mengajakku bicara secara pribadi setelah presentasiku selesai. "Bu Rani, saya ingin menyampaikan sesuatu. Kami sedang membuka posisi untuk Kepala Divisi Nasional Keuangan. Saya pikir Anda salah satu kandidat terkuat." Aku terpaku. Posisi itu adalah jabatan yang sangat tinggi, langsung di bawah jajaran direksi pusat. Aku tak pernah membayangkan akan sejauh ini. Tapi ternyata kerja keras dan reputasi tak pernah mengkhianati hasil. "Ini akan menuntut tanggung jawab besar," lanjut direktur itu. "Tapi kami yakin Anda mampu. Kami akan evaluasi selama 3 bulan ke depan. Jika hasilnya memuaskan, Anda akan resmi kami promosikan." Aku mengangguk dengan tenang, meski dalam hati terasa bergemuruh. Setelah pertemuan itu, aku masuk ke ruanganku, duduk, dan menatap keluar jendela. Aku mengingat masa lalu, masa ketika aku bahkan tak punya uang untuk membeli ayam untuk makan malam. Dan sekarang, aku duduk di ruang kerja pribadi, dengan asisten pribadi, dan memiliki pengaruh yang besar di perusahaan. Bukan karena keberuntungan, tapi karena pilihan dan keberanian untuk berubah. Di luar dugaan, beberapa bulan setelah kepergian Dika dari kantor, kabar darinya muncul kembali. Seorang rekan kerja, Pak Aris, datang menemuiku. "Bu Rani, maaf kalau ini mengganggu, tapi saya barusan ketemu Dika. Dia sekarang kerja serabutan, katanya buka jasa desain promosi, tapi sepi klien."
Dia tanya tentang Rani, katanya sudah lama tak bertemu anaknya. Aku menarik napas panjang. Sejujurnya, aku tidak pernah melarang Dika untuk bertemu Rani. Tapi ia yang tak pernah benar-benar mencoba. Bahkan sejak cerai, tak ada satupun uang nafkah yang ia berikan. Tidak untuk anaknya. Tidak untuk kehidupan yang dulu ia tinggalkan. Makasih infonya, Pak. Tapi Rani baik-baik saja. Dan kami juga tidak sedang kekurangan, jawabku sopan. Pak Aris mengangguk. Saya tahu, Bu. Justru saya salut sama Ibu. Banyak yang dulu mengira Ibu nggak akan bisa bangkit. Tapi lihat sekarang. Aku hanya tersenyum. Dulu saya pun sempat meragukan diri sendiri. Tapi saya tahu, saya harus hidup untuk anak saya. Beberapa hari kemudian, aku mendapat surat. Surat biasa, dikirim melalui pos. Dalam amplop putih polos, tanpa nama pengirim. Tapi aku tahu, dari tulisan tangannya yang khas, itu dari Dika. Ran, maafkan aku karena sudah mengacaukan semuanya. Maaf karena sudah menyia-nyiakanmu, menyakiti kamu dan Rani. Aku tahu aku tak pantas meminta apapun. Tapi jika suatu hari Rani ingin tahu tentang ayahnya, tolong jangan halangi dia. Aku sudah belajar dari kesalahan. Sekarang aku tidak berharap untuk kembali. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Semoga kamu dan Rani selalu bahagia. Dika, surat itu kulipat perlahan, kumasukkan ke dalam laci meja kerjaku. Aku tak menangis. Tidak seperti dulu. Karena kini, hatiku telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dika bukan lagi bagian dari masa depanku. Ia adalah bagian dari pelajaran berharga yang menjadikanku seperti sekarang. Beberapa minggu kemudian, aku resmi dipromosikan menjadi Kepala Divisi Nasional Keuangan. Hari itu aku berdiri di panggung kecil dalam acara pelantikan manajemen baru. Para direksi memberi sambutan. Rekan-rekan dari berbagai cabang hadir dan memberikan ucapan selamat. Dan saat aku berdiri di depan mimbar, aku mengucapkan sepatah dua patah kata. Dulu, saya hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan. Tapi saya punya semangat untuk bangkit. Saya percaya, selama kita tidak berhenti berusaha, hidup akan memberi jalan. Dan saya persembahkan pencapaian ini bukan hanya untuk saya sendiri, tapi untuk setiap perempuan yang pernah direndahkan, pernah disia-siakan, dan pernah dianggap tak mampu. Kita mampu, lebih dari yang mereka kira. Tepuk tangan menggelegar. Tapi yang membuatku hampir menangis adalah saat kulihat dari kejauhan, Rani berdiri di belakang ruangan, membawa buket bunga yang besar. Ibu hebat, teriaknya sambil tersenyum. Aku tersenyum. Kali ini air mataku benar-benar jatuh. Tapi bukan karena sedih. Tapi karena bahagia. Karena aku tahu, perjuanganku tidak sia-sia. Malamnya, aku dan Rani makan malam di restoran kecil favorit kami. Bu, aku mau jadi seperti ibu nanti, kata Rani sambil memotong ayam gorengnya. Jadi apa? Jadi perempuan kuat, yang gak gampang nangis, yang bisa kerja sendiri, yang bisa bantu banyak orang. Aku menggenggam tangannya. Kamu pasti bisa, Nak. Karena kamu anak dari perempuan yang pernah bangkit dari keterpurukan. Rani tertawa. Dan kita udah gak makan sayur doang kan sekarang? Aku ikut tertawa. Enggak lagi, sayang. Sekarang kamu bisa makan apa saja. Tapi kamu harus tetap bersyukur, ya? Rani mengangguk semangat. Di rumah malam itu, aku duduk di depan cermin. Aku menatap pantulan wajahku sendiri, wajah yang dulu sering terlihat letih, sedih, bahkan kadang kusam karena terlalu sering menangis diam-diam. Tapi sekarang, yang kulihat adalah wajah seorang wanita yang kembali menemukan dirinya sendiri. Aku mengambil foto lama yang pernah kukubur dalam-dalam, foto pernikahan kami. Kuhapus debunya. Kutatap sebentar, lalu perlahan-lahan kumasukkan ke dalam kotak, bersama semua kenangan yang tak perlu lagi kupegang erat. Aku tidak akan melupakan masa laluku. Tapi aku juga tidak akan membiarkannya menahanku untuk melangkah ke depan. Aku adalah Rani. Bukan istri Dika lagi, tapi perempuan yang sudah memaafkan dan memilih untuk bahagia. Setelah pelantikanku sebagai Kepala Divisi Keuangan Nasional, hidupku semakin sibuk.
Hari-hariku kini tak hanya diisi rapat, pengawasan laporan keuangan, dan diskusi strategis dengan direktur utama, tapi juga mentoring bagi beberapa staf baru yang menjadikan kisahku sebagai inspirasi. Aku tidak pernah menyangka bahwa luka masa laluku justru menjadi alasan kenapa banyak orang kini menghormatiku. Tapi aku tak pernah merasa perlu menyombongkan apa yang telah kucapai. Aku hanya ingin menjadi versi terbaik dari diriku, untukku dan untuk Rani. Minggu pagi, aku duduk di teras rumah sambil menyeduh kopi. Rani sibuk menggambar di ruang tengah. Aku sedang membuka email kerja ketika sebuah pesan masuk dari nama yang tak asing lagi. Dika. Aku sempat terdiam sebelum membukanya. Isinya singkat. Ran, aku dengar kabar kamu sudah jadi kepala divisi nasional. Selamat. Aku bangga dan malu. Tapi izinkan aku melihat Rani, meski hanya sebentar. Aku rindu dia. Tolong, sekali saja. Aku menutup laptop. Lama aku termenung. Mungkin ini saatnya aku membuat keputusan yang tak lagi untukku sendiri, tapi untuk anakku. Setelah berpikir panjang, aku akhirnya membalas. Baik, tapi hanya 1 jam. Hari Minggu depan pukul 10 pagi, di Taman Kota. Hanya kamu dan Rani. Jangan bawa siapapun. Aku akan memantau dari jauh. Dika hanya menjawab, terima kasih. Minggu berikutnya, aku mengenakan pakaian kasual dan mengajak Rani ke taman. Aku tak memberitahunya siapa yang akan datang. Tapi ketika Rani melihat sosok pria yang dulu ia panggil, ayah, berdiri di dekat pohon besar dengan wajah penuh keraguan, matanya membesar. Bu, itu ayah, gumamnya lirih. Aku mengangguk pelan. Kalau kamu ingin bicara, ibu izinkan. Tapi jangan terlalu lama, ya. Rani berdiri, ragu-ragu, lalu akhirnya melangkah pelan mendekati Dika. Awalnya mereka hanya saling pandang. Lalu Dika jongkok, membuka tangannya. Rani berdiri di depannya, tak langsung memeluk, tapi akhirnya mendekat juga. Aku menyaksikan dari jauh. Dada ini sesak, tapi tidak sakit. Mungkin ini semacam penyembuhan yang tertunda. Dan untuk Rani, ini adalah pintu penutup untuk sesuatu yang pernah hilang. Setelah 1 jam, Rani berlari kembali ke arahku. Ia menggandeng tanganku erat-erat. Ibu, ayah bilang dia minta maaf. Dia bilang menyesal. Tapi aku bilang, aku udah bahagia sama ibu sekarang, katanya polos. Aku menatap wajah mungil itu, lalu mencium keningnya. Kamu anak hebat. Dika menghampiri kami perlahan. Terima kasih, Ran. Sudah kasih aku kesempatan. Meski cuma sebentar. Aku nggak minta balikan. Aku tahu semua sudah berakhir. Aku hanya ingin Rani tahu bahwa ayahnya ada, meski bukan yang terbaik. Aku menatapnya. Dika kini jauh berbeda. Raut wajahnya tidak lagi arogan. Tidak lagi penuh percaya diri seperti dulu. Yang berdiri di depanku hanyalah seorang pria yang telah kehilangan semuanya, karena pilihannya sendiri. Jika kau benar-benar menyesal, buktikan dengan bertanggung jawab. Rani tak butuh air mata. Dia butuh bukti. Mulai bulan depan aku akan kirim nafkahnya. Meski tak banyak, aku akan usahakan, katanya serius. Aku mengangguk. Bukan untukku, tapi untuk Rani. Sekarang silakan pergi. Kami masih punya hari Minggu untuk dinikmati. Dika pamit. Aku tahu, itu mungkin terakhir kali ia bisa melihat kami dalam keadaan seperti itu. Karena setelah ini, aku akan benar-benar menutup pintu yang pernah kubuka untuknya. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, aku diundang menjadi pembicara dalam acara seminar nasional bertema Perempuan dan Kemandirian Ekonomi. Aku sempat ragu, tapi akhirnya menerima tawaran itu. Dalam acara itu, aku menceritakan sebagian kisahku, tanpa menyebut nama, tentang bagaimana seorang ibu rumah tangga bisa bangkit dari keterpurukan. Banyak peserta menangis, banyak yang terinspirasi. Beberapa bahkan menghampiriku setelah acara selesai, menceritakan masalah rumah tangga mereka, pekerjaan yang hilang, atau impian yang sempat terkubur. Satu hal yang kukatakan pada mereka, jangan pernah percaya bahwa pernikahan adalah akhir dari hidupmu sebagai perempuan. Jika memang harus berjuang sendiri, maka lakukan. Karena kau jauh lebih kuat dari yang kau kira. Suatu malam, Rani duduk di sampingku sambil membawa buku gambar.
Ia menggambar keluarga kecil, seorang ibu dan seorang anak. Lalu ia menambahkan bunga-bunga dan matahari cerah. Kenapa cuma 2 orang? Tanyaku sambil tersenyum. Iya, karena ini ibu dan aku. Kita berdua bahagia. Aku nggak butuh ayah untuk jadi kuat. Ibu aja cukup. Ibu itu pahlawanku, katanya sambil tersenyum lebar. Air mataku tumpah juga malam itu. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, semua luka telah sembuh. Namun hidup tak berhenti memberi kejutan. Suatu hari, aku menerima email dari salah satu perusahaan konsultan asing yang bekerja sama dengan kantorku. Mereka tertarik merekrutku sebagai bagian dari tim keuangan internasional untuk wilayah Asia Tenggara. Gaji? Lebih dari 2 kali lipat gajiku sekarang. Fasilitas? Semua disediakan. Lokasi? Di Jakarta dan sesekali Singapura. Aku menutup laptop, memandang sekeliling rumah. Tempat ini adalah saksi bisu bagaimana aku dihancurkan dan dibangun kembali. Tapi aku tahu, ini saatnya untuk membuka lembar baru. Keesokan harinya aku bicara dengan Rani. Nak, kalau ibu dapat pekerjaan di luar kota, kamu mau ikut ibu pindah? Jakarta? Tanyanya. Aku mengangguk. Rani diam sebentar. Aku mau, asal sama ibu. Tapi boleh sesekali pulang ke rumah ini? Aku suka rumah kita. Aku tersenyum. Tentu boleh. Ini rumah kita selamanya. Aku menerima tawaran itu. Dan seminggu sebelum pindah, aku mengundang beberapa teman lama dan tetangga dekat. Sebagian terkejut melihat perubahanku. Beberapa bahkan berkata, "Kami kira kamu nggak bakal bisa lepas dari Dika. Tapi ternyata kamu lebih hebat dari siapapun yang pernah dia pilih." Aku hanya tertawa. Kadang kehilangan membuat kita menemukan versi terbaik dari diri sendiri. Hari terakhir di kota itu, aku berdiri di depan rumah. Rumah peninggalan orang tuaku. Tempat aku dihina, dikhianati, lalu bangkit. Tempat aku membesarkan Rani dengan segala keterbatasan. Kini aku melangkah bukan karena melarikan diri, tapi karena aku tahu aku bisa lebih tinggi lagi. Dan ketika mobil kami keluar dari halaman rumah, aku menatap ke belakang untuk terakhir kalinya, tersenyum. "Terima kasih," bisikku. "Untuk semua luka, semua air mata, dan semua pelajaran. Karena tanpanya, aku tidak akan jadi seperti sekarang, seorang wanita yang tahu bagaimana cara menyembuhkan diri sendiri dan bangkit menjadi lebih kuat dari sebelumnya." Jakarta menyambutku dengan gemerlapnya. Gedung-gedung tinggi menjulang, jalanan yang tak pernah tidur, dan hiruk-pikuk yang seolah tak mengenal kata lelah. Tapi anehnya, aku merasa nyaman di tengah semua itu. Aku dan Rani tinggal di apartemen sederhana yang disediakan oleh kantor baruku. Letaknya strategis, dekat dengan sekolah Rani dan pusat kantorku yang berada di bilangan Sudirman. Butuh waktu menyesuaikan diri dengan suasana baru, tapi Rani cepat beradaptasi. Ia bahkan sudah punya beberapa teman baru dalam seminggu pertama sekolah. Setiap pagi, aku mengantarnya ke sekolah sebelum ke kantor. Setiap malam, kami makan bersama, bertukar cerita, lalu mengerjakan kegiatan masing-masing. Meski hidup kami sibuk, kebersamaan tetap jadi prioritas utama. Dan satu hal yang selalu kujaga, ketenangan hatiku. Aku tahu hidupku kini ada di titik yang dulu hanya bisa kupandangi dari kejauhan. Tapi aku juga tahu, semua ini bukan hasil keberuntungan. Ini buah dari luka yang kujadikan kekuatan. Kehidupan baruku sebagai bagian dari tim keuangan internasional membawa banyak tantangan. Aku harus menghadapi budaya kerja yang jauh lebih cepat, dengan tekanan yang jauh lebih besar. Tapi aku menikmati itu. Rasanya seperti akhirnya aku kembali ke jalurku, seperti mesin yang kembali dinyalakan setelah lama tertidur. Suatu hari, aku diundang dalam pertemuan investor asing. Di ruangan itu, hanya ada segelintir perempuan. Sisanya laki-laki berjas rapi, sebagian besar ekspatriat. Tapi aku tak merasa kecil. Aku duduk sejajar, membuka laptop, dan menyampaikan presentasiku dengan bahasa Inggris yang fasih. Salah satu investor bahkan berkata selesai pertemuan, "You're one of the most confident and clear-headed professionals I've met." Aku hanya tersenyum sopan. Dalam hati aku berkata, jika kamu tahu betapa hancurnya aku dulu, kamu tak akan percaya bahwa perempuan yang duduk di hadapanmu ini pernah hampir menyerah. Hingga suatu malam,
Saat sedang menikmati teh di balkon apartemen, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Aku dengar kamu sudah pindah ke Jakarta. Boleh kita bertemu? Bukan untuk membahas masa lalu. Aku hanya ingin menyampaikan sesuatu. Awalnya aku hendak mengabaikannya. Tapi sesuatu dalam diriku mendorong untuk bertanya, siapa ini? Ini Dika. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Jantungku memang tak lagi berdebar karena namanya, tapi ada sedikit rasa penasaran. Apa lagi yang ingin ia sampaikan? Baik, tapi hanya sebentar. Di tempat umum. Aku akan tentukan waktunya. 2 hari kemudian, aku menemuinya di sebuah kafe kecil di Cikini. Dika datang dengan wajah yang jauh berbeda dari dulu. Lebih tua, lebih kurus, dengan keriput di sudut mata yang tampak makin jelas. Ia mengenakan kemeja polos dan celana bahan, tidak ada lagi jas, tidak ada lagi jam tangan mahal. Aku nggak akan ambil banyak waktumu, Ran, katanya setelah memesan teh tawar. Aku hanya mengangguk, menunggu. Aku tahu aku tak pantas menatapmu setelah semua yang kulakukan. Tapi aku ingin menyampaikan ini langsung. Sekarang aku kerja jadi staf admin di perusahaan cetak kecil. Gajinya nggak besar, tapi cukup untuk hidup sederhana. Setiap bulan aku sisihkan untuk Rani, dan aku sudah mulai kirim lewat rekening yang kamu berikan. Aku mengangguk. Ya, aku tahu. Rani menerimanya. Dika menunduk. Aku hanya ingin bilang, aku iri. Aku mengernyit. Iri? Iya. Bukan karena kekayaanmu, bukan karena jabatanmu. Tapi karena kamu bisa bangkit. Kamu bisa tetap menjadi ibu yang hebat untuk Rani. Dan kamu tidak jatuh, seperti aku. Aku menarik napas. Aku memang jatuh, Mas. Tapi aku memilih untuk tidak tinggal di dasar. Karena kalau aku menyerah, Rani yang akan jadi korban. Dan aku tak bisa membiarkan itu. Dika tersenyum pahit. Aku pernah berpikir bahwa dengan meninggalkanmu, aku akan mendapatkan kehidupan yang lebih bebas. Tapi ternyata, itu hanya ilusi. Aku menatapnya, tidak dengan dendam, tapi juga tidak dengan simpati. Kalau kau benar-benar ingin memperbaiki semuanya, tetaplah jadi ayah yang hadir, walau tidak setiap hari. Tunjukkan pada Rani bahwa ia tetap punya 2 orang tua yang mencintainya. Meski satu sama lain sudah tak saling memiliki. Dika mengangguk, kali ini dengan mata yang mulai basah. Terima kasih, Ran. Karena kamu masih memberiku sedikit tempat untuk membuktikan bahwa aku bisa berubah. Setelah pertemuan itu, aku kembali ke rumah dengan hati yang ringan. Bukan karena Dika berubah, tapi karena aku menyadari bahwa dendamku pun perlahan sudah mati. Aku sudah sampai di titik di mana aku tak perlu lagi membalas. Karena hidup sendiri telah membalas segalanya. Dan di titik itulah aku merasa, aku benar-benar bebas. Beberapa minggu berlalu, dan aku makin sibuk dengan pekerjaan. Aku ditunjuk sebagai perwakilan perusahaan untuk menghadiri forum bisnis regional di Kuala Lumpur. Ini pertama kalinya aku keluar negeri setelah bertahun-tahun hanya hidup dalam keterbatasan. Rani kutitipkan sementara pada adikku yang juga tinggal di Jakarta. Sebelum berangkat, Rani mencium pipiku dan berkata, "Ibu hati-hati, ya. Jangan lupa oleh-oleh." Aku mengangguk sambil tersenyum. Oleh-oleh paling spesial dari ibu adalah cerita-cerita hebat dari tempat baru. Kuala Lumpur memberiku pengalaman luar biasa. Di forum itu, aku bertemu para pengusaha dari berbagai negara. Salah satunya adalah seorang CEO asal Jepang yang sangat tertarik dengan sistem pelaporan keuangan digital yang kuterapkan di kantorku. "Would you consider consulting for our Tokyo branch?" Tanyanya serius. Aku tersenyum. "Let me think about it." Aku tak akan gegabah membuat keputusan. Tapi aku juga tak menutup peluang. Karena kini aku tahu, aku punya kendali penuh atas hidupku sendiri. Sepulang dari forum itu, aku duduk di sofa apartemen, memandangi Rani yang sedang tertidur. Matanya yang terpejam, napasnya yang teratur, membuatku kembali merenung. Jika dulu aku menyerah, jika dulu aku membiarkan diriku terpuruk karena dikhianati, jika dulu aku tidak memilih untuk bangkit, mungkin aku tidak akan sampai di titik ini. Titik di mana aku bisa menatap hidup dengan kepala tegak. Titik di mana aku tak lagi menyimpan dendam. Titik di mana aku tahu bahwa aku tak pernah kalah,
Aku hanya pernah terluka. Dan kini, lukaku sudah sembuh. Tak lagi bernanah. Hanya meninggalkan bekas samar, sebagai pengingat bahwa aku pernah hancur, tapi memilih untuk membangun diri dari serpihan-serpihan yang berserakan. 7 tahun telah berlalu sejak aku memutuskan meninggalkan kehidupan lamaku bersama Dika. 7 tahun penuh luka, perjuangan, air mata, dan akhirnya kemenangan. Kini, aku berdiri di panggung megah sebuah seminar internasional bertajuk Women Receive Beyond Adversity. Namaku terpampang jelas di layar besar sebagai keynote speaker, Rani Ardiansyah, Chief Financial Officer for Southeast Asia Region. Aku mengenakan blazer hitam dan celana panjang dengan sepatu hak sedang. Rambutku ditata sederhana, wajahku dirias profesional. Bukan untuk terlihat cantik di mata siapapun, tapi untuk mencerminkan wibawa perempuan yang telah menempuh perjalanan panjang dan tak pernah menyerah. Saat moderator memanggil namaku, tepuk tangan meriah menggema. Aku melangkah ke depan dengan tenang, menggenggam mikrofon, dan mulai membuka suara. Dulu, aku hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Tinggal di rumah warisan orang tua, mengandalkan penghasilan suami, dan percaya bahwa pernikahan akan selalu berjalan indah. Tapi hidup memberiku kejutan. Aku menemukan kenyataan pahit bahwa suami yang kupilih menyimpan foto perempuan lain di dompetnya, sementara fotoku, istrinya sendiri, tak pernah dianggap berharga. Aku bukan hanya diselingkuhi. Aku dihancurkan secara perlahan, secara ekonomi, emosional, bahkan martabatku diinjak-injak. Tapi di titik terendah itulah aku bangkit. Karena aku tahu satu hal, anakku butuh ibu yang kuat. Dan aku butuh membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku mampu. Ruangan itu hening. Tak sedikit yang menitikkan air mata. Aku lanjutkan dengan suara yang lebih lembut. Kini aku tidak berdiri di sini untuk mengungkit masa lalu. Tapi untuk menunjukkan bahwa kita, para perempuan, bisa memilih untuk tidak hancur. Kita bisa memilih untuk berdiri, untuk berani, dan untuk menciptakan masa depan yang kita inginkan, meski orang lain pernah menghancurkan harapan kita. Aku tidak akan pernah menyesali masa laluku. Karena tanpa itu, aku takkan pernah jadi diriku yang sekarang. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Aku tersenyum, mengangguk kecil, lalu turun dari panggung. Setelah seminar, beberapa peserta mendatangiku. Mereka memelukku, mengucapkan terima kasih, bahkan membagikan kisah mereka. Seorang perempuan muda berusia 25 tahun, mengenakan jilbab biru muda, memelukku erat. Ibu, saya sedang mengalami apa yang ibu ceritakan. Suami saya juga berselingkuh, dan saya bingung harus bagaimana. Tapi setelah mendengar ibu, saya merasa punya kekuatan. Aku menggenggam tangannya. Kau punya kekuatan itu, nak. Kau hanya perlu percaya bahwa kau tak diciptakan untuk diinjak-injak. Jangan pernah takut hidup sendiri. Yang lebih menakutkan adalah hidup bersama orang yang salah. Dia menangis. Aku biarkan. Karena aku tahu, itu bukan tangis kelemahan. Tapi tangis yang menandai awal dari keberanian. Malamnya, di kamar hotel tempatku menginap, aku membuka laptop dan memeriksa email. Salah satunya dari pihak manajemen yang dulu bekerja bersamaku di kota tempatku dulu tinggal. Isinya, undangan sebagai alumni untuk menghadiri reuni kantor dan menjadi pembicara kehormatan. Reuni itu akan diadakan di kantor lama yang dulu menjadi saksi aku ditinggalkan Dika. Aku tersenyum samar. Hidup benar-benar lucu, gumamku. 2 bulan kemudian, aku kembali ke kota itu. Kota yang dulu jadi tempat aku dijatuhkan, dan kini tempat aku kembali sebagai pemenang. Aku tiba dengan mobil sewaan sederhana, mengenakan baju kerja berwarna pastel dan blazer abu-abu. Di lobi gedung itu, aku disambut beberapa mantan rekan kerja. Mereka terkejut, ada yang tak percaya, ada yang memelukku hangat. Bu Rani, kami benar-benar bangga. Tak menyangka ibu bisa sejauh ini. Aku hanya menjawab, terima kasih. Tuhan yang beri jalan. Aku hanya memilih untuk berjalan. Sebelum masuk ke ruangan seminar, aku sempat melihat seseorang dari kejauhan. Sosok laki-laki yang dulu pernah kucintai. Dika. Ia berdiri di dekat tangga, mengenakan seragam perusahaan kecil yang kini jadi rekanan kantor ini. Matanya bertemu dengan mataku. Ia menunduk. Tak bicara. Tak mendekat.
Aku hanya tersenyum kecil. Tak menyapa. Tak marah. Hanya, tak ingin mengulang luka yang sudah sembuh. Saat aku mulai berbicara di depan mantan rekan-rekanku, aku berkata, "Dulu aku pernah merasa hancur di gedung ini. Tapi lihat sekarang, aku kembali dengan kepala tegak. Jangan pernah meremehkan perempuan yang memilih diam saat dihina. Karena bisa jadi, diam itu bukan kelemahan, tapi proses untuk mengumpulkan kekuatan." Ruangan itu diam. Tapi tak lama kemudian, terdengar tepuk tangan. Lama. Dan di sela itu, kulihat beberapa perempuan tersenyum sambil mengusap air mata. Dan dalam diam, aku tahu, aku telah membalas semua rasa sakitku tanpa satupun kata makian, tanpa dendam, hanya dengan bukti bahwa aku tak bisa dihancurkan. Kembali ke Jakarta, aku dan Rani merayakan ulang tahunnya yang ke-12. Di taman kecil dekat apartemen, kami makan kue, meniup lilin, dan bercanda seperti dua sahabat. "Ibu, suatu hari aku ingin bikin yayasan buat bantu perempuan yang ditinggal suaminya," kata Rani sambil memakan kuenya. "Kenapa?" "Karena aku lihat ibu pernah susah. Dan aku nggak mau perempuan lain harus merasa sendirian kayak ibu dulu." Aku menatap Rani. Anak ini benar-benar cerminan dari perjuanganku. Ia mengerti luka, dan menjadikannya semangat untuk menolong orang lain. Aku menariknya ke pelukanku. "Ibu akan bantu kamu wujudkan itu. Karena kalau ada yang pantas untuk hidup lebih baik, itu adalah perempuan-perempuan yang tetap kuat walau dihancurkan." Beberapa waktu kemudian, aku mulai menulis buku. Sebuah memoir tentang kisah hidupku. Judulnya, "Aku Tak Lagi Sama, Kisah Perempuan yang Dikhianati dan Bangkit Tanpa Dendam." Buku itu laris di pasaran. Banyak media mewawancaraiku, bahkan mengundangku ke acara televisi. Tapi aku tak pernah berubah menjadi angkuh. Karena aku tahu, keberhasilan yang tidak disertai kerendahan hati hanya akan menjadi kesombongan yang sia-sia. Dan akhirnya, malam ini, aku duduk sendiri di balkon apartemen. Rani sudah tidur. Angin malam mengelus pipiku, membawa keheningan yang tak menakutkan, melainkan menenangkan. Aku menatap ke langit, lalu menunduk ke dadaku sendiri. Rani yang dulu sudah mati. Yang hidup kini adalah Rani yang baru. Yang tak akan pernah membiarkan dirinya diinjak lagi. Yang tahu bahwa dicintai orang lain tidak sepenting mencintai diri sendiri. Dan yang tahu bahwa hidup hanya sekali dan tak boleh disia-siakan demi mempertahankan orang yang tak layak diperjuangkan. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar utuh.